Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Nah, kali ini aku akan membahas teori intertekstual pada 3 skripsi. Nah, pada video sebelumnya aku kan membahas teori intertekstual pada novel. Nah, kali ini aku akan membahas teori intertekstual pada 3 skripsi. Nah, bagi teman-teman semua, simak baik-baik ya materi yang akan aku sampaikan. Pada teori intertekstual 3 skripsi, saya mengambil novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais. Tokoh pertamanya itu ada Hanum, berpendirian kuat, pemarah, baik hati, penyayang. Yang kedua ada Rangga, penyabar, penyayang, dan baik hati. Nah, memiliki tokoh tambahan, yaitu yang pertama ada Azimah Hussein atau Zulia Collins. Sifatnya itu ramah dan baik hati. Yang kedua ada Philippus Brown, yaitu memiliki sifat dermawan dan baik hati. Michael Jones memiliki sifat pendendam dan penyayang. Nah, pada novel ini terdapat latar tempat, yaitu di museum, monorail Grand Zora, bangku panjang, Grand Monorail, lorong kecil, kursi panjang, Central Park, undakan Zephyrons Monorail, dan Brain Auditorium. Nah, pada latar suasananya itu ada bahagia, sedih, haru, dan menegangkan. Latar waktunya dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila terdapat latar waktu. Latar waktu dalam novel tersebut meliputi pagi, siang hari, malam hari. Nah, latar suasananya pada novel ini adalah suasananya bahagia, sedih, haru, dan menegangkan. Selanjutnya alur pada novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila adalah alur maju. Pada alur ini, pencerita dimulai dari tahapan menyituasian terhadap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaian. Nah, selanjutnya saya mengambil novel dari Surat Kecil untuk Tuhan karya Anis Davonar dan novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura. Nah, pada karakter tokoh adalah sifat atau watak yang dimiliki manusia untuk bersifat dalam menyelesaikan masalah maupun menghadapi sesuatu. Hal utama Keke memiliki 7 karakter, yaitu tabah, mudah bergaul, sabar, penurut, pintar, riang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu Barah. Memiliki 9 karakter, yaitu suka menolong, rajin, menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, semangat, tabah, dan kekasih sayangan. Karakter tokoh tersebut dari cara pengarang menggambarkan setiap tingkah laku dan sifat tokoh dalam menyelesaikan masalah maupun bertindak. Nah, yang kedua ada alur. Alur merupakan jalan cerita yang dibentuk pengarang melalui tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi suatu cerita. Alur dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dari analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu alurnya maju, karena pengarang memiliki cerita dengan mengenalkan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alurnya campuran, karena pengarang memiliki cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Tahapan alur biasanya dimulai dari perkenalan, peristiwa mulai bermunculan, peristiwa mencapai klimaks, dan akhirnya dengan penyelesaian. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan penjelasan untuk mendeskripsikan sebuah cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat merupakan tempat
kejadian suatu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu merupakan kapan terjadinya sebuah cerita di dalam cerita. Latar sosial adalah kehidupan sosial masyarakat yang ditimbulkan pengarang dalam sebuah cerita. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Anis Davonar meliputi latar tempat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini, yaitu 19 tempat digunakan. Latar tempat dalam Air Mata Surga karya Ero Jakat ada 8 tempat yang digunakan. Latar waktu dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura ada 5 latar tempat yang digunakan. Selanjutnya latar sosial dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma dan kes. Latar sosial dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Mekah, kehidupan masyarakat Saudi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. Yang keempat ada intertekstual, merupakan adanya persamaan dan perbedaan yang ada dalam novel dan adanya kaitan antara novel yang lahir duluan dengan novel yang lahir selanjutnya. Hasil analisis hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Anis Davonar dan Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat, dan latar waktu, serta adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Hubungan intertekstual terlihat dari persamaan dan perbedaan yang ada pada karakter tokoh, alur, serta dilihat dari segi bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Yang kelima ada hipogram, merupakan suatu karya yang diduga menjadi dasar dalam munculnya sebuah teks atau novel yang lahir berikutnya. Transformasi adalah memindahkan sesuatu dari teks yang satu ke teks yang lainnya. Terkadang apa yang ditransformasikan itu terlihat jelas sama, terkadang tidak terlihat jelas, tergantung pada pengarangnya sendiri. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Anis Davonar merupakan himprogram untuk novel Air Mata Surga. Hal ini terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Surga yang sudah lebih dahulu diekspresikan Anis Davonar dalam novelnya berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008. Kemudian ia diformasikan oleh Rokajat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011. Nah, itu tadi penjelasan tentang teori intertekstual 3 skripsi. Nah, bagi teman-teman semua, tetap pantauin channel YouTube aku ya. Jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa like and subscribe-nya. Dadah.